Haleluya, puji Tuhan, shalom. Shalom, haleluya. Puji Tuhan, hari yang indah, hari yang penuh sukacita. Saya mau melihat beberapa jemaat yang sukacita dalam hari ini, boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, beri sapa salam kanan kiri, bilang katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Mari siapkan tubuh jiwa roh kita pada saat pagi hari ini. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Tak terukur kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, Yesus. Kami percaya kuasa-Mu hadir di tempat ini, ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan hadir di tempat ini, menyembah-Mu karena kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Mari saya undang jemaat bagi berdiri. Haleluya. Mari kita sembah lebih. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus. Mari sama-sama katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan sengaja. Layaklah
layak Tuhan. Oh haleluya Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Segala bangsa menyembah-Mu Tuhan, dan segala mulut dan segala lidah memuji-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kau yang layak dipuji ya Tuhan. Mari angkat suaramu, mari angkat mulut, lihat suaramu bagi Tuhan. Atas sembah Yesus, sembah Tuhan. Hari ini Kau dimuliakan ya Tuhan. Hari ini Kau disenangkan Tuhan dengan pujian kami Yesus. Oh haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari angkat tanganmu kepada Yesus. Dia yang layak disembah. Hatiku katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Hanya Engkau yang layak kami agungkan saat ini Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang mulia. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami akan memuji, kami akan mengagungkan nama Tuhan
yang besar, yang ajaib, yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang akan memberikan sukacita bagi kami untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, umat-umat-Mu yang masih ada di rumah, Tuhan ingatkan bahwa mereka untuk bersama-sama dengan kami di tempat ini memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan kuasa-Mu menjamah setiap pribadi lepas pribadi saat ini, hingga kami beroleh sukacita, kami beroleh kemenangan, kami beroleh pengharapan. Setiap pelayan-pelayan-Mu semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang melayani perjamuan kudus, yang lighting, yang LCD, bahkan kami yang terlibat di dalam seluruh pelayanan ini, besar kecil yang kami lakukan. Tuhan urapi, Tuhan pakai kami, kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua yang ada saat ini ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada, hadirat-Mu akan memenuhi kami semua, hingga kami beroleh sukacita, pengharapan dan kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Nyerahkan seluruh ibadah ini mulai awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami serahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sungguh bersyukur kita pada saat pagi hari ini, amin. Puji Tuhan. Yang mau memuji Tuhan boleh lambaikan tangan lagi. Haleluya, puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Yesus, haleluya. Sungguh Tuhan Yesus yang mencurahkan darah anak domba Allah dalam kehidupan kita, haleluya. Ya Yesus, yang menemani seluruh kehidupan kita, haleluya. Mari sama-sama katakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah
domba Allah kita boleh ditebus. Amin. Puji Tuhan. Karena sukacita kita pada saat pagi hari ini, kita boleh menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Yesus hidup dan bangkit bagi kehidupan kita. Hanya kita percaya bahwa Yesus selalu memenangkan segala peperangan. Haleluya. Amin. Katakan kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh anak darah, oleh darah anak domba Allah. Kuasa maut ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan, oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia bangkit. Oh, Dia naik ke surga. Siapa tempat bagiku? Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah domba, oleh darah anak domba Allah. Musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dan Tuhan kita, Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagimu. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Mari saya undang teman-teman bangkit berdiri. Katakan kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan. Sebab oleh darah anak domba Allah, oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan siapa? Oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Ku menjadi lebih dari pemenang. Oh, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikatakan, ku menjadi lebih dari. Sekali lagi katakan Yesus hidup. Oh, Yesus hidup, haleluya. Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, haleluya. Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita lebih dari pemenang. Katakan kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Mari siapkan kita hati, jiwa, roh kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan. Amin. Berikan kita pemulihan dalam hati kita, memberikan kekuatan dalam jiwa roh kita untuk kita mengiring Tuhan.
Kita percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Karena darah anak domba Allah dan penebusan di atas kayu salib memberikan kita kemenangan. Sebab Tuhan Yesus yang layak kita sembah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan, saat ku masuk dalam hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau selamatkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
yang baru oleh kuasa darahmu. Sekali lagi katakan, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, Hanya pujian dan syukur Tuhan yang dapat kami persembahkan di hadirat-Mu. Sebab sampai hari ini kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Haleluya. Sebagai rasa syukur kami bersama-sama setelah kami memuji, memuliakan Tuhan, kami akan bersama-sama membaca, merenungkan. Lebih dari itu kami rindu melakukan sabda-Mu dalam hidup kami. Sebab itu Bapa dalam surga, berkati setiap kami, beri hati kami, telinga kami mendengar akan sabda-Mu, supaya di dalamnya kami mendapatkan berkat. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama untuk merenungkan sabda-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudara. Ini udah 1 tahun lebih saya nggak jumpa ya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Aziz, Adi Siswanto STH, dan Bro Pesah ya. Itu dulu sempat juga jadi mahasiswa saya. Ya, puji Tuhan luar biasa, Tuhan memberkati. Mohon maaf tadi terlambat karena memang perjalanan tidak bisa diprediksi seperti dulu ya. Awalnya emang ya kami janjian dengan
pendeta Asis untuk pelayanan di tempat ini. Namun karena situasi dan lain-lain akhirnya kami batalkan karena memang ada jadwal konsultasi dengan gembala. Tapi Tuhan itu atur sedemikian rupa sehingga nggak jadi. Akhirnya kemarin pagi WA-an, akhirnya jam 5 tepat saya berangkat dari Lawang untuk menuju tempat ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu menyampaikan pemberitaan firman Tuhan tentang kehidupan. 3-4 bulan yang lalu ketika saya selesai pelayanan di GPD Agape di Bedali Lawang, saya diajak makan-makan di Cafe Cinta. Wah, Cafe Cinta. Saya bersama istri saya dan beberapa rombongan. Setelah sebelum makan itu saya lihat di situ ada patung Semar. Saya baca di situ filosofi Semar, urip iku urup. Saya perhatikan lagi, urip iku urup. Salah satu diantaranya adalah lek urip kudu urup. Kemudian lek gak urup kudu lek gak urup ya mati. Ojo urip. Nah, artinya begini, setiap hidup manusia dalam filosofi Semar dikatakan kalau orang itu hidupnya itu berdampak, hidupnya itu bermanfaat, hidupnya itu migunani kagem sesama. Kata Semar. Saya berpikir sebelum Semar ada, Tuhan itu jauh ribuan tahun secara kekal, Tuhan itu ada. Dan dalam firman-Nya berkata, Matius pasal 5 ayat 16 kita baca. Matius pasal 5 ayat 16. Ya, ini Tuhan rindukan dalam hidup kita supaya kita itu urup. Sudah? Matius pasal 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya perbuatanmu yang baik, yang memuliakan. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, dalam posisi manusia, dia bisa belum urup, belum bisa. Kenapa? Sebab Tuhan belum memberikan nafas hidup di dalam hidupnya. Setelah diberi, baru dia berdampak bagi lingkungan, bagi keluarga, dan bagi sesamanya. Saudara dan saya, kata Yesaya dan Yeremia, Tuhan itu menaruh kekekalan, bibit kekal itu di dalam hatinya. Bibit kekekalan itulah yang memungkinkan kita untuk kita bisa urup. Zaman saya kecil itu ada damar, teko lengogas, lalu di situ kalau pengen urupnya bagus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan, pudar. Sekarang nggak ada. Bahkan sekarang Natal aja pakai petek, listrik, tik, nyala. Kalau dulu bahasa Inggrisnya disumet, nyala. Sekarang nggak ada. Itu tujuannya apa sih? Supaya urup. Hidup manusia, saudara dan saya dirindukan oleh Allah, hendaknya terangmu. Saudara dan saya ketika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya adalah terang. Sumber terang Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan adalah terang. Ketika saudara dan saya adalah terang, maka dampaknya adalah bersinar. Bersinar, urup, berdampak bagi sesamanya. Lewat apa kata firman Tuhan? Lewat perbuatan kita yang baik, yang memuliakan Bapa kita di surga. Satu kali saya perjalanan ke Malang mau berangkat kerja, tiba-tiba ada sepeda motor ambruk, tiba nggawa gerobak. Dia nggak bisa berdiri, kenapa? Ada gerobaknya. 1, 2, 3, 4, 5 sepeda motor, nggak ada yang berhenti menolong. Dari tempat yang jauh pikir saya, lek gak ono sing nulung tak tulungi. Saya berhenti. Orang tadi berkata, "Beh, si ono yo wong kaya ngono." Artinya apa? Orang ini berharap bahwa satu kali kelak ada orang urup, lewat perbuatannya menolong dia. Puji Tuhan saya tolong. Padahal kalau saya tolong, saya fingerprint di kantor terlambat. Saya berpikir lebih baik terlambat
daripada saya tidak menolong orang. Saya tolong. Ini bentuk salah satu hal kecil untuk urup kita. Saudara dan saya diminta oleh Tuhan, mari kita berdampak. Ya, urip iku urup. Lihat ini, hidup itu nyala, bersinar. Kata Rasul Paulus apa? Saudara-saudara adalah suratan terbuka yang setiap orang bisa membaca nyala kita. Nyalanya itu dilihat, bersinar setiap saat. Jadi dalam bahasa Inggris itu dituliskan urip iku wajahe netrane ini iso padang, madangi jagat. Ketemu siapa saja, ketemu puji Tuhan, haleluya. Ojo besengat besengut. Ini ada, tapi tidak di tempat ini. Ini lalu berdampak bagi siapa? Pertama kali adalah bagi jemaat, lalu bagi lingkungan, bagi sesama, berdampak. Dampak apa? Dampak yang baik. Kalau ada di situ anak Tuhan, putrane Gusti Njur tidak berdampak baik bagi sesama, ora usah urip. Bambangnya keras. Ora usah urip. Kenapa? Ketika kita urip diminta Tuhan urup, oh haleluya, bersinar, berdampak. Kalau kita berdampak, puji Tuhan. Kata firman Tuhan, lewat perbuatanmu yang baik yang memuliakan Bapa di surga. Ya mari kita lihat ya. Jadi kenapa? Ya di slide berikutnya silakan. Ya. Saudara dan saya itu tanah liat yang butuh proses. Proses itu butuh waktu, bener? Gak iso wong iku langsung enak, gak bisa. Butuh proses. Gak bisa orang itu langsung terkenal, butuh proses. Tanah liat itu menjadi tembikar yang baik, menjadi vas bunga yang baik, butuh proses. Yang pernah lihat orang bikin tembikar itu kan diputer gini toh. Yang itu tangannya itu membentuk. Ini proses. Tidak semudah itu. Ada orang berpikir, Tuhan, aku ini udah bertahun-tahun mengikut Tuhan, kok belum diberkati? Aku udah bertahun-tahun, kok aku belum bermanfaat bagi sesama? Sesungguhnya bukan Tuhan yang harus disalahkan, tetapi dirinya sendiri. Adakah dia mau diproses Tuhan? Itu tanah liat. Ya Mbak lihat mungkin ada vas bunga yang dari tanah liat lalu dibentuk, itu diproses. Mari kita lihat yang pertama. Tanah itu membutuhkan tukang tembikar. Di dalam Mazmur 139 ayat 14 dituliskan demikian. Puji Tuhan. Tuhan itu baik ya. Saya ngelak diparingi. Haleluya. Ya. Dikatakan demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib-ajaib yang apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tembikar, tanah, saudara dan saya tanah. Makanya kalau orang itu meninggal kembali ke tanah. Ya, saya sering ikuti ibadah pemakaman dalam bahasa Jawa. Pendetanya setelah mendoakan, samu barang sing teko lemah bakal bali menyang lemah. Kenapa? Tembikar. Tapi yang berasal dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Roh kita dimuliakan. GPDI Tiberias sedang berduka, tapi sesungguhnya Bapak Denny Rumokoy sudah dimuliakan oleh Bapa di surga. Haleluya. Kenapa? Sebab ketika di pelayanan tembikar itu sudah berdampak bagi sesama, bagi kemuliaan Tuhan. Jadi yang pertama tadi, jadi tanah itu membutuhkan tukang tembikar. Saudara dan saya tidak bisa lepas dari proses Tuhan. Kalau kita belajar tentang anggur dan pokok anggur, saudara kalau pengen berbuah, nempel di pokok anggur. Saudara kalau pengen bersinar, berdampak, nempel pada sumber sinar. Kata firman Tuhan, akulah terang dunia. Maka siapa saja yang ada dalam lingkungan terang dunia itu, dia punya dampak, dia punya sinar, dia punya manfaat bagi sesamanya. Kalau tidak bermanfaat, Semar berkata, ojo urip
yen ora urip. Orang Jawa itu punya filosofi ajining raga saka busana. Ajining busana saka donya. Nek gak di donya gak iso tuku busana. Ajining donya saka makarya. Ajining makarya saka berkah Sang Maha Kawasa. Artinya segala sesuatu sesungguhnya hanya berkat dan anugerah Tuhan. Jangan orang berkata iki lho busanaku saiki. Oh, dikenal jangan. Semua ada dalam zona Tuhan yang memberkati dan menolong kita. Kita butuh proses. Ada kalanya proses itu enak, ada kalanya tidak enak. Ada orang ada kalanya Tuhan berkati secara luar biasa. Tiba-tiba zona itu diambil orang lain. Kita merasa zona kita nggak nyaman. Sesungguhnya itu salah satu proses. Saya mengajar di beberapa perguruan tinggi teologi. Satu kali kelak ketika saya mengajar di Stikes Malang udah lebih dari 9 tahun. Nah tiba-tiba saya diganti tanpa informasi yang jelas. Ada huak berkata kepada kaprodinya ngomong, Pak Bambang sudah tidak sanggup lagi mengajar. Lalu saya diganti. Saya telusuri hoak itu, ternyata memang ada orang punya kepentingan pengen di situ. Gak perlu menyesal. Anggaplah itu zona di mana ketika Tuhan sedang memproses saya. Sebab memang saya sudah fokus dalam area pelayanan. Judul firman Tuhan ini ke-8 kali ini sudah saya sampaikan. Dan puji Tuhan nanti tanggal 21 ada di GBI Shalom di Probolinggo pagi dan sore firman Tuhan ini diminta untuk disampaikan. Proses. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Jangan pernah. Sebab apa yang ditentukan Tuhan, direncanakan Tuhan, tidak akan pernah jelek. Semuanya mendatangkan kebaikan buat kita. Kedua, mari kita lihat, ya. Agar terpusat tanah itu kadang-kadang diputar-putar oleh Tuhan. Haleluya. Proses itu butuh waktu. Kata firman Tuhan di dalam Yesaya 6 ayat 4-8, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Jangan pernah kita berkata kesombongan itu mendahului karir kita. Jangan sampai kesombongan itu mendahului pelayanan kita. Jangan sampai kesombongan itu mendahului pekerjaan kita. Tidak. Semua itu ada dalam tangan Tuhan. Saudara dibentuk itu juga karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Makanya jangan pernah kita berkata sombong itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Harusnya berkata semua karena kebaikan Tuhan. Saya masuk sini bangga. Ini pertama kali gereja ini saya masuki. Yang saya katakan Tuhan luar biasa. Amin. Loh bener, Tuhan itu luar biasa. Kita tidak tahu siapa tahu nanti ini jebol lalu di balkon. Kita tidak tahu. Tapi semua butuh proses. Ketika saya pelayanan di gereja sebelah, waktu itu masih kemurahan Tuhan di sana ya. Ini jauh lebih kemurahan Tuhan. Ya, saya lihat, tapi saya sampaikan pada waktu itu, Bro Aziz jangan khawatir. Tuhan pasti sediakan yang indah. Luar biasa ini ya. Semuanya sudah luar biasa. Haleluya. Ya. Jadi Tuhan itu yang membentuk kita. Kita mau jadi apa saja, itu ada sonannya Tuhan dalam hidup kita. Ada orang berkata, udah bertahun-tahun aku berdoa, belum pernah mimpiku jadi kenyataan. Kegayuanku belum dituruti oleh Tuhan. Tidak semua doa, harapan, impian kita dipenuhi Tuhan. Yang dipenuhi Tuhan adalah yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Anak saya berkata demikian sama saya, Pak, kayaknya aku bukan jodoh lah Pak. Ya udah, kalau memang bukan jodoh, bukan tidak usah disesali. Justru Tuhan itu tunjukkan seperti itu, calonmu seperti itu. Tapi Tuhan sediakan yang terbaik. Pada akhirnya Tuhan sediakan yang jauh lebih baik. Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan.
Sebab semuanya, saudara duduk di tempat ini, saya hadir karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Bukan sebuah kebetulan. Saya bertemu dengan ini adik saya, Bro Andre ini, sama Indra. Ini dulu ya adik, ya kakak, ya murid, ya. Kadang-kadang nyeneng no, ya mangkel no, puji Tuhan. Semuanya diatur oleh Tuhan. Ketemu tambah suwe, tambah gendut. Bojoku ketularan ini. Haleluya. Ini ya, mari kita syukuri apa saja. Kapan hari ada saya pelayanan di SMA Negeri 1 Pandaan. Ada siswa ngeluh, Pak, saya ini dari dulu gini. Lah terus permintaanmu apa? Saya ini pengen jadi pengusaha. Loh, kamu masih sekolah pengen berdoa minta pengusaha, belum lulus dulu. Dia nyesel, aku ini lahir enggak punya bapak ibu. Bapakmu kapan mati? 1 tahun yang lalu. Bersyukur, saya sejak kecil enggak punya bapak. Mari kita lihat, jangan kita selalu ndangak hidup itu. Kita lihat bahwa ada yang lebih sederhana daripada kita. Betul? Kalau kita ndangak terus, kesandung garuh, moro-moro jungkel. Disyukuri. Sebab apa? Tuhan berkarya dalam setiap hidup kita yang kita tidak tahu. Kata firman Tuhan, sebelum kita bangun masih tidur aja dulu, Tuhan sudah sediakan rencana indah buat kita. Betul itu. Ya. Semuanya Tuhan atur. Nah, bagian berikutnya, ya. Dituliskan demikian. Ada kalanya semprong. Bapak Ibu tahu semprong? Kalau oblek itu ada semprongnya ya. Ada kalanya semprong itu mesti dibersihkan. Ya, kalau dulu zaman saya kecil itu ada dari apa itu disobroi gini biar bersih supaya apa? Nyalanya itu jelas. Terus dibersihkan, kalau ada sumbu-sumbu yang kotor dibersihkan, minyaknya juga diganti. Itu kotoran harus dibersihkan. Hidup manusia juga kadang-kadang nempel kotoran di pikirannya, nempel kotoran di hatinya, nempel kotoran di tubuhnya yang perlu setiap saat dibersihkan. Lho iki bagian sing abot, ngresiki ngene iki abot. Bagiannya Pak Pendito. Mari kita lihat. Dalam Kolose dituliskan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duni awi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tetapi sekarang buanglah semua itu, yaitu murah hati. Kenakanlah murah hati, ya, apa ini, marah, geram, jahat, petenah. Fitnah biasa lek nemen petenah. Kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, jangan lagi kamu saling mendustai, goro ngapusi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta ini. Loh, ini kadang-kadang nempel dalam hidupkan manusia yang nggak bisa bersinar, yang nggak bisa berdampak, yang nggak bisa migunani kagem sesama. Ini yang mesti dibersihkan. Kapan? Ya setiap saat ketika ada sesuatu yang nempel, segera dibersihkan. Yo lek kadang-kadang dijak ngrasani sing jahat, haleluya, yo aja diteruske. Nempel. Satu kali ada jemaat datang terlambat karena jalan kaki, yo dirasani. Kenapa? Sebab ibu ini berbulan-bulan, bertahun-tahun selalu jalan kaki. Satu kali kelak Tuhan berkati, dia bisa naik ojek, datang lebih awal. Lalu jemaat berkata, Bu, tumben iso ngojek. Haleluya. Kalimat ini apik. Loh, ini kotoran yang nempel dalam mulutnya yang harus dipangkas. Harusnya berkata apa? Puji Tuhan Bu, hari ini datang lebih awal, Ibu diberkati. Loh, ini loh namanya berdampak, kecil saja. Ya kan? Loh, saya biasanya begini ini, kadang-kadang saya kalau pelayanan pakai jas. Jas saya ketinggalan di tukang jahit, saya nggak pakai jas, diwakili Bapak Gembala. Loh, saya pakai jas. Lo ngomong gini, weh tumben Pak Bambang ganteng. Lo biasane, lo aja diteruske. Ini kalimat ini kadang-kadang kan sederhana, tapi nggak memberkati. Marilah lewat perkataan kita, ucapan kita, memberkati orang
supaya berdampak. Amin. Dodolan bisnis ora apa-apa, orang Kristen bisnis boleh kalau mendatangkan berkat dan itu berkenan. Satu kali ada teman saya jualan, kulaannya 1 juta, tinyang 1,5 juta, sudah pati? Sudah. Tapi nggak boleh, dia berkata apa? Bro, kulaannya gak oleh 1,5 juta, ini kotoran. Kenapa? Goroh. Harusnya berkata apa? Bro, mohon maaf, lek 1,5 juta ndak boleh, kulaannya mahal. Apa goroh? Dusta? Tidak. Mahal ini relatif, ndak bisa diukur. Kita ambillah perkataan, kalimat-kalimat yang bijak, yang bisa memberkati sesamanya. Haleluya. Amin. Gereja itu berkembang, tidak berkembang itu intern. Betul? Ya. Ada teman saya keluar dari gereja gara-gara utang piutang. Rawaninya ora ketemu, pengen ketemu, akhirnya ngadot titik, suwe-suwe hilang. Hati-hati. Mari kita berdampak. Banyak cara kita berdampak. Kata firman Tuhan ini. Ada banyak hal kecil-kecil, ojo sing gede. Sepatuan itu jenengan kalau ada kerikil kecil lebih berbahaya daripada kerikil besar. Kau enak melaku kotoran. Mari kita lihat introspeksi diri. Kalau kita ingin berdampak, bersinar, lihat adakah sesuatu yang menghalangi sinar kita berdampak bagi sesama. Mari kita kurangi. Di sini tadi, mari direnungkan di rumah. Ada banyak hal. Ya, sing paling jahat itu lidah. Fitnah. Fitnah itu biasa. Lek nomen namanya fitnah. Karena nggak bisa diterjemahkan. Hati-hati, lidah itu tidak bertulang. Ya, apa yang keluar dari hati itu terucap. Ini hati-hati. Kalau kita berdampak, mari seluruh pikiran kita, hati kita, perbuatan kita berkenan kepada Tuhan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Artinya berpikiran seperti Kristus, berhati seperti Kristus, punya perbuatan seperti Kristus. Siapa sih nggak pengen menteladani Tuhan? Abot menteladani Tuhan. Gelema ditumbak, gelema diludahi, gelema dihina. Kalau kita banding dengan pengorbanan Tuhan, terlalu luar biasa pengorbanan Tuhan. Setidak-tidaknya kita menteladani apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara dan saya jauh lebih diberkati. Tapi kalau kita bandingkan dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kita lakukan kepada sesama, Tuhan itu jauh melebihi yang kita lakukan. Makanya jangan berkata, aku ki durung diberkati. Saudara datang itu loh, sudah diberkati. Betul? Sehat itu berkat Tuhan. Ada yang mungkin usianya lebih dari saya, masih hadir di tempat ini. Itu kemurahan Tuhan. Ya, alumni Ebenezer satu persatu berkurang. Apa nari Kak Rizda, ya, kan memang usia. Saya bersyukur kepada Tuhan masih bisa melayani. Ya, bagian berikutnya, tanah yang lama yang tidak akan yang tidak pernah diolah, tidak diolah, lama-lama kering. Hati-hati ya. Tanah itu adalah hati kita. Kalau hati kita jauh dari perenungan firman Tuhan, kalau hati kita jauh dari pembacaan firman Tuhan, kalau hati kita jauh dari mendengarkan firman di gereja, di ibadah keluarga, ibadah mesbah doa dan lain-lain, itu seperti tanah yang jarang diolah. Kalau tanah itu jarang diolah, maka akan gersang. Gersang itu ya gersang. Apa bahasa Jawanya itu? Bongkor. Bongkor itu gersang sing wis dijuarke. Akhirnya yang tumbuh di dalam hatinya semak, duri, belukar, tumbuh secara liar. Kalau sudah tumbuh, maka yang keluar juga buah-buah yang liar. Kata firman Tuhan, ya, ini loh, tanah liat yang lama tidak diolah akan menjadi keras. Lek hati ini keras,
firman Tuhan datang, maka tidak mampu menembus. Kalau hatinya lunak, hatinya subur, datang firman Tuhan, diterima, disyukuri, dilakukan, berbuah kebaikan dan kemurahan. Ini saya bacakan. Ibrani pasal 3:15, tetapi apabila, pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Haleluya. Saya kira tidak ada hati kita yang keras hari ini. Sebab datang ibadah itu sudah hatinya disiapkan bagi Tuhan. Makanya di sini ada berapa kali ibadah? Seminggu. Minggu terus Kamis. Terus Selasa, Rabu. Ada banyak ibadah kan? Kalau kita mampu, kalau kita bisa, kalau kita ada waktu untuk kesempatan, kenapa tidak dihadiri? Hadir kenapa? Disitulah Tuhan sedang membuat hati kita, tanah liat di dalam hati kita lembut, makin subur. Supaya apa? Setiap kali datang firman Tuhan tumbuh di dalam hatinya. Lek ora, lek tanahnya gersang, lek tanahnya atos keras, ketika datang firman Tuhan, ketika datang nasihat, ketika datang hal-hal yang baik, maka akan ditolak. Kenapa? Bertentangan dengan hatinya. Lalai wis koyong ini berbahaya. Hati-hati, maka hadiri setiap kali ibadah supaya apa? Hati kita selalu dilembutkan oleh Tuhan. Amin. Bagian berikutnya, ya, agak cepat saja ya. Nanti 2,5 jam. Haleluya. Amin. Amin. Ini rotok guyu berarti nggak setuju. Setelah dibentuk, biasanya untuk menyimpan hal-hal yang berharga, artinya berdampak. Kolose pasal 3 ayat 12-15, minta tolong dibacakan. Ya, panjang ya. Sudah? Bacakan? Yang sudah? Kalau enggak saya bacakan. Ya, oke, saya bacakan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lanjut, kelemah lembutan, kesabaran. Terus ini sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, dan seterusnya. Artinya apa? Di situ kebaikan, kemurahan, semua perbuatan-perbuatan yang baik itu tidak ada hukum di dunia ini yang melarang, tidak ada. Tidak ada. Kata firman Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Artinya ketika hidup kita udah dibersihkan Tuhan, ketika hidup kita dilayakkan Tuhan, ketika hidup kita, hati kita terus firman Tuhan itu memberi makanan dalam hidup kita, maka kita bersinar. Apa dampaknya? Kebaikan, kelembah lembutan, keramahan, kesabaran. Oh haleluya, hidup itu disertai seperti itu. Kalau sudah seperti ini, maka orang lain diberkati. Biar delok ento iko Pak Suto sabar wonge. Ya mesti ae kuwi gaene nok gereja. Haleluya. Gerejane sapa? Pak Pendeta Asis. Sapa gustine? Tuhan Yesus Kristus. Gusti dimuliakan. Kenapa? Ada kesabaran. Suka menolong. Wah, puji Tuhan lo kemarin lo aku ditolong. Sapa sing nulung? Kae lo Bu Siti dan seterusnya. Gerejane nang ngendi lah? Berdampak. Itu tadi kebaikan kamu kemarin, luar biasa itu. Harus kita lakukan. Kapan itu? Sekarang. Kapan itu berakhir? Sampai ajal menjemput kita. Terakhir. Ya. Tanah liat yang telah dibentuk akan berdampak untuk sesama. Di sini gambarnya itu ya udah lewat ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke tempat-tempat rekreasi, tempat orang jualan tembikar itu kan macam-macam toh. Dia beli itu untuk apa? Tempat bunga, tempat ballpoint, tempat HP, bermacam-macam. Kenapa? Karena bermanfaat.
Kalau saudara sudah disiapkan Tuhan sedemikian rupa dan kita mampu bersinar, berdampak, maka kesaksian yang benar dalam penginjilan adalah perbuatan hidup kita. Kita ngomong itu tidak ada artinya kalau tidak ada dampaknya. Kalau zaman saya dulu penginjilan pakai teratat bagi-bagi. Ada penginjilan pribadi. Sekarang ini lewat perbuatan kita. Ayo, kalau kita semua di sini berdampak bagi sesama di lingkungan kita, maka gereja itu terlindungi. Amin. Saya mendengar kesaksian dari Bapak Pendeta Asis, gembala di tempat ini, ya kan? Siapa yang bela? Orang lain. Tapi Tuhan yang sudah membentuk semuanya sampai ini berdiri. Luar biasa. Kenapa? Sebab jemaat ini berdampak bagi sesama. Coba tidak berdampak baik, nggak boleh kok ini. Wong orang kadang-kadang sudah berdampak baik bagi sesama, kadang-kadang juga masih dihalangi. Di gereja saya Sumber Porong, di daerah saya Sumber Porong itu ada perumahan Malang Anggun Sejahtera, lalu ada fasilitas umum rencana dibuat tempat ibadah untuk ekumene, namanya Graha Ekumene. Ya, ada pejabat dari Kostrad mendukung, RT RW mendukung, kepala desa, kecamatan mendukung. Yang tidak mendukung adalah salah satu jemaat yang bukan gereja gereja yang ada di lingkungan kecamatan Lawang. Ngomong kepada kepala desa, di Sumber Porong itu tidak perlu gereja lagi sebab sudah masing-masing punya gereja. Ketika panitia ini ke daerah situ lalu berkata, "Lah wong jemaat gak setuju, apa maneh wong liya." Lah ini hati-hati. Ucapan kita, kata firman Tuhan, perkataan kita, hati kita, apapun yang kita lakukan mencerminkan kebaikan dan kebaikan. Kapan itu? Sejak saat ini sampai kita dipanggil Tuhan. Tuhan berfirman di dalam Mazmur 23 ayat 6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Siapa bilang perbuatan kita tidak dibawa ke surga? Siapa bilang harta kita tidak dibawa ke surga? Apa yang kita tabur, apa yang kita persembahkan, yang kita berikan, yang berdampak bagi sesama, itu dibawa satu kali kelak menghantar ke surga. Kata firman Tuhan, aku akan hidup dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu artinya apa? Ketika kebaikan, ketika kebajikan, semua perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini bagi sesama yang memuliakan Tuhan, itu berdampak untuk kehidupan kekal di surga. Saya mengimani. Wahyu berkata, orang meninggal itu dibungkus kain lenan. Kain lenan itu apa sih? Kain lenan itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Lewat apa? Apa yang sedang kita lakukan, sedang kita tabur, sedang kita tanam, yang memuliakan Bapa di surga. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang lewat perbuatan kita yang memuliakan Bapa di surga. Kapan itu dimulai? Ketika saudara dan saya sebagai terang, urip iku urup, harus diurup, harus berdampak, bersinar bagi sesama. Hari ini lewat perbuatan kita. Sampai kapan? Selama-lamanya ketika kita hidup. Dan satu kali kelak perbuatan kita diberi ganjaran oleh Tuhan, hidup kekal di surga mulia. Tuhan kiranya memberkati. Satu hal yang ingin saya mau tekankan kepada setiap kita, urip iku urup, hidup berdampak, hidup bermanfaat, hidup migunani. Urip kuwi kudu berdampak bagi sesama. Lek dadi putrane Gusti njur gak berdampak, ora usah dadi putrane Gusti. Sebab Gusti menghendaki supaya kita berdampak. Amin. Saudara berdampak, gereja ini makin besar. Saudara berdampak, Tuhan dimuliakan.
lewat perbuatan kita. Jangan sampai ada di sekitar kita, ada orang kecelakaan, saudara lewat tidak ditolong. Jangan, itu tidak berdampak. Terakhir saya beri sebuah kesaksian. Saya berangkat ibadah, mau ke gereja di hari Jumat. Lalu di Pasar Lawang itu ada tabrakan. Duer, pas di belakang saya, kebetulan saya bawa sepeda motor sama istri saya. Lalu saya berhenti. Ketika berhenti saya lihat itu ternyata tetangga saya, saudaranya yang ngomong anak saya. Lalu saya berhenti. Kalau saudara jadi saya ke gereja apa menolong? Halo? Menolong. Saya berhenti menolong. Saya gonceng istri saya di belakang, saya gonceng bawa ke dokter. Terus istri saya nunggu sampai dapat antrian, sampai dapat dokter. Setelah diperiksa dokter selesai, saya lihat jam ibadah sudah selesai. Kami pulang. Besok ditegur. Salah satu majelis negur saya, Bang, kemarin majelis kok tidak datang ibadah. Saya ceritani, meskipun kita orang percaya, hidup rohaninya luar biasa, bisa berbahasa malaikat sekalipun, tapi kalau tidak punya kasih akan sia-sia. Dan yang saya lakukan tadi salah satu bukti kasih kepada sesama. Amin. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, saudara dan saya tidak akan pernah dilupakan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah berhutang dengan perbuatan kita, pasti dibalas. Apa yang kita tabur, haleluya, kita tuai. Kita menabur kebaikan, kebajikan, kemurahan, maka semuanya akan berbuah kebaikan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Pendeta. Jadi sesuatu karena ada pelayanan perjamuan kudus. Shalom, Tuhan kiranya memberkati. Musik bisa mempersiapkan dan pelayan bisa maju ke depan untuk persiapan melayani perjamuan kudus. Saya undang maju ke depan. Puji Tuhan kalau jemaat GBD Ebenezer pada saat ini telah dibekali menerima berkat firman Tuhan tentang kehidupan. Bagaimana kita hidup di dunia ini. Firman Tuhan sudah menjelaskan supaya hidup kita berguna, supaya hidup kita bermanfaat. Saya percaya kita tidak mampu, kita tidak bisa kalau bukan karena Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Terima kasih, kita bersyukur. Kita mempersiapkan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat pujian penyembahan bukan dengan barang fana. Saya jemput kita bersama-sama berdiri. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan Engkau menebus dosa kami, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
jadilah padamu, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana Engkau membayar dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami dengan darah-Mu, pengorbananmu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, harta kekayaan dunia, tetapi dengan diri-Mu sendiri. Kau mati untuk kami. Terima kasih Yesus. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup itu letak pada mezbah-Mu yang pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padamu seperti yang Kau telah mati. Kita tinggalkan manusia duniawi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tinggalkan cara hidup yang lama, yang tidak berkenan. Kita matikan, kita tinggalkan yang sia-sia. Sia dan tak berarti. Inilah hidupku yang sekarang ku serahkan ke mezbah-Mu yang kudus. Ini ku serahkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah pada, jadilah padaku yang seperti Engkau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Siapakah kami ini Tuhan? Terima kasih Engkau telah memanggil, memilih kami. Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah memberi teladan tentang kehidupan. Engkau mengajarkan kepada kami sesuai dengan firman yang disampaikan, supaya hidup kami berdampak, hidup kami memuliakan nama Tuhan. Sekecil apapun yang kita lakukan, semua ada nilainya di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap akan dilayani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku telah mati telah mati
berdiri yang sudah dilayani. Terima kasih. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Ku telah mati, ku telah. Saya jemput semua berdiri ya. Tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Dan kami telah menerima anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan. Melalui pengorbananmu, Engkau datang dari surga hanya untuk menyelamatkan kami, supaya kami menikmati kehidupan yang kekal. Terima kasih. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami, ampuni salah dosa kekurangan kelemahan kami. Biar hadirat Tuhan, kuasa Tuhan ada di dalam hidup kami, supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Dengar firman Tuhan. Kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyerahkan dirinya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita mengucap syukur, mari kita menikmati tubuh Tuhan supaya tinggal di dalam hidup kita. Sehingga Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita, sehingga melalui hidup kita, kita akan memancarkan terang, memancarkan Yesus, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dengan iman, silakan menikmati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan makan. Terima kasih. Haleluya. Kita mengangkat cawan yang melambangkan darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Siapa kami? Kami orang berdosa, orang yang tidak layak. Tapi Engkau mati untuk kami. Darah-Mu tercurah. Kami percaya. Oleh kuasa bilur-Mu kami disembuhkan. Kami dikuatkan.
selama kami berjalan di dunia ini, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Immanuel. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, kita mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Layakkan kami untuk menerima kuasa darahmu, bahwa darahmu berkuasa, yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus silakan menikmati. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih buat anugerah. Kalau kami hidup sampai detik ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan hidup kami rindu sesuai dengan firman-Mu, boleh menjadi terang, boleh berdampak, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Dan kami rindu jemaat Tuhan di tempat ini berdampak dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya jemaat akan bertumbuh, jemaat akan diberkati menjadi saksi, dan banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih. Tiba saatnya kami akan berikan persembahan. Layakkan kami, persembahan kami serahkan dalam tangan-Mu. Persembahan milik Tuhan yang dipersembahkan, Tuhan sendiri yang membalas, memberkati dari tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman yang sangat memberkati. Yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangan. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Sebelum itu kita akan berdoa. Puji Tuhan, berikan yang terbaik. Kami percaya berkat dari Tuhan akan kembali untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Anak-anak Yesus namanya. Anak-anak Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, akan mati, tebus dosaku, tubuh kosong membuktikan. Ya, sekali lagi katakan anak-anak. Anak-anak Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, tebus dosaku, kubur kosong memutihkan. Dia hidup, sebabnya hidup, ada hari Yesus, sebabnya hidup, sebabnya hidup. Tak gentar, karena ku tahu yang petang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Saya undang jemaat sebagai berdiri. Sebabnya hidup, sebabnya hidup. Ada hari sebabnya hidup. Tak gentar, karena ku tahu yang petang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Ya, sekali lagi sebabnya hidup.
Pada kesempatan ini kami Gembala GBD Ebenezer Tertek mengucapkan banyak terima kasih sehubungan dengan meninggalnya Bapak Pendeta Denny Romokoi, Bapak kami, sehingga banyak baik kalangan pendeta-pendeta ya se-Jawa Timur bahkan luar pulau datang, dan terlebih khusus untuk anak-anak panti asuhan Ebenezer. Dan termasuk saat ini memang saya biasa seperti keluarga anak-anak Ebenezer karena sudah senasib bersama-sama di sana. Saya yang tua saya panggil kakak. Sampai sekarang ketemu Kak Titin, Kak Han, saya panggil kakak. Kemarin Kak siapa nasi? Tukiran, Kak. Siapa lagi? Banyak. Saya ketemu. Ya, terima kasih Kak Bambang, walaupun dokternya tak hilang nih. Kak Bambang ya sudah melayani yang kesekian kali, dulu masih yang di gereja yang lama, sekarang pertama kali di gereja yang baru. Beliaunya kepingin besok waktu sakit, si hitung-hitung jadwal, hitung-hitung hari, kemudian ketemu, wis tanggal 19 sekaligus mau melayani di sini saudara. Ternyata Pak Denny yo budal duluan, meninggal duluan. Pak Bambang ngomong, kok kira-kira nutut apa gak ya? Tiba gak nutut Kak, mohon maaf Kak. Coba waktu itu sih nutut Pak. Tapi semua itu rencana Tuhan. Pak Denny sudah lepas dari penderitaan. Terima kasih pelayanannya, Tuhan berkati. Terima kasih buat adik kami, saya panggil adik. Ya, kakak dan adik seperti keluarga, seperti saudara. Saya senang kalau ketemu. Puji Tuhan. Telepon saya, ini adik yang dari Sidoarjo. Aku mau ibadah. Kaget, sopo nomornya kene. Kene jenenge tibake Bapak Andri. Kok Bapak? Adik Andri. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Pengumuman saya sampaikan untuk kegiatan doa pagi Senin sampai Sabtu jam 4 pagi di sini. Doa Selasa, Rabu dan Selasa, Rabu ada doa di sini, doa persekutuan doa, dan khusus hari Jumat doa pelayan altar juga semua boleh hadir. Dan hari Kamis ibadah wanita di tempat ini, dan minggu nanti ada remaja pemuda setiap minggu jam 6 sore, dan latihan musik sudah mulai kemarin. Anak-anak yang mau latihan musik silakan nanti Pesa siap untuk melatih supaya ada generasi anak-anak di tempat ini. Dan Sabtu jam 7 latihan musik untuk persiapan ibadah. Sekolah minggu seperti biasa ibadah bersama-sama, kemudian dipecah, dipisah, kemudian selesai bareng sama-sama. Ya, ada di atas sekolah minggu. Saya sampaikan untuk wilayah Empat-Pare memohon supaya meminta persembahan ekstra untuk KKR Natal, KKR Pentakosta ya, dari Pentakosta yang akan diselenggarakan bulan Mei tanggal minggu akhir ya. Jadi gak usah persembahan ekstra, nanti kalau saudara ingin rindu membantu 5.000 berapakah nanti dikumpulkan ya, lebih enggak apa-apa ya, enggak usah ekstra. Jadi minggu depan aja diserahkan aja, ini untuk KKR gitu aja ya, persembahan untuk KKR gitu, enggak usah di persembahan keempat, enggak ada, enggak perlu ya. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Kak Bambang sudah melayani Andri dan Krismi adik saya. Terima kasih. Tuhan memberkati, bisa bersama-sama beribadah dengan kami. Dan nanti kami akan bersama-sama ke Tiberias. Saya tiap hari siang sampai kadang-kadang sikil sampai malam
pernah. Terakhir saya tutulan saudaraku. Mungkin saking keselnya. Mau balok ke Tiberias. Ada perempuan. Buanter beruang. Waduh. Motornya rusak saudaraku. Dari Kamis yang lalu serap. Motornya motor legenda tahun 2002. Patah-patah. Terus pesah. Pak, delon awake sampean. Pak, lihat kakinya. Soalnya hancur motornya, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya enggak apa-apa. Yang nabrak juga ya sampah-sampah tabrakan. Ya enggak apa-apa, so ngatek. Saya ngomong, "Lho, Mbak, sampean nduk perapatan kok banter ora dikurangi to, Mbak?" Gak ngomong apa-apa mau meneng ae. Tapi so ngatek, wis yes mulai Pak ngono wis. Akhirnya mulai padha mulai. Ora usah tukaran, ora usah apa-apa. Yo kita anak terang, wis engko urus dhewe-dhewe ngono. Tapi gak ngomong apa-apa belas. Pulang saudara. Dan saya pulang udah lho. Kenapa kok rada sini sebelah sini. Ya puji Tuhan. Ndak apa-apa. Dan gak berat apa-apa. Cuma sing rusak motore. Ya puji Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Ada sesuatu yang disampaikan? Mari saya jemput berdiri, nanti pelayan altar bisa foto bersama dengan tamu-tamu kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Syukur bagimu. Kami bersyukur. Kami percaya tidak satupun yang terlewati. Engkau telah memberkati. Firman-Mu telah memberkati supaya hidup kami berdampak menjadi terang dan memuliakan nama Tuhan, menjadi kesaksian hidup kami. Terima kasih, terlebih melalui perjamuan kudus, melalui tubuh dan darah-Mu, kami mengucap syukur selama kami hidup. Kami terus mengingat, mengenang, dan menikmati tubuh dan darah itu. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan milik Tuhan yang dipersembahkan. Dan Tuhan memberkati keluarga-keluarga jemaat Tuhan di tempat ini dengan kesehatan, dengan kekuatan, memberkati hidup nikah, keluarganya, rumah tangga, pekerjaannya, apapun yang menjadi mata pencariannya. Tuhan memberkati. Ajarkan terus umat-Mu mengandalkan Tuhan. Dan kami teringat kalau Bapak Suyono yang beberapa hari masuk rumah sakit dan sekarang ada di rumah karena masih lemah, kerinduannya sebenarnya untuk beribadah. Tapi kami percaya Tuhan jamah, Tuhan tolong pulihkan supaya Pak Suyono ini segera sehat dan bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Umat-Mu yang menghadapi persoalan masalah, lepaskan, bebaskan, berikan kemenangan. Yang di luar kota, di luar pulau, dimanapun berada, persiapan umat-Mu yang untuk persiapan pernikahan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau yang mencukupkan, Kau yang mengadakan. Terima kasih kalau Kak Bambang sudah melayani kami jemaat Tuhan, kami diberkati. Engkau memberkati Kak Bambang, Engkau memberkati keluarga pelayanannya. Semakin heran dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan memberkati kehidupan anak cucu semuanya diberkati Tuhan. Bersyukur kami bersama dengan adik kami Andri, Indah, Krismi, memberkati keluarganya, memberkati kehidupannya, memberkati pekerjaannya, dan kami rindu tetap setia mengiring Tuhan. Terima kasih, terima kasih.
bersyukur bisa bersama-sama beribadah dengan kami. Para pelayan altar yang sudah ambil bagian pelayanan, Kau urapi, Kau pakai lebih heran lagi terus untuk melayani Tuhan. Kegiatan sepanjang minggu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan sebentar kami akan ke Tiberias bersama dengan teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan. Kami menyerahkan untuk acara pemakaman besok Senin supaya berjalan dengan lancar. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita minta berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.